Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayadal Islam fi qulubi mukhtalifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. All praise be to Allah, the love of the world. Him only He worship, Him only He work for us. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya cintai sahabat dari online yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Pemuda adalah pemimpin masa depan. Lead is the leader of tomorrow. Generasi muda merupakan satu kekuatan bagi suatu umat atau bangsa untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa, yakni dengan melihat pemuda saat ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insyaallah negara akan jaya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tiang suatu negara merupakan pemuda-pemudinya. Bila dibarakan pemuda adalah matahari di jam 12 siang, paling terang, paling bersinar dan paling membara. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Kalian pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda yang berusia 21 tahun dan mampu menaklukkan Konstantinopel yang selama berabad-abad lamanya tidak bisa ditaklukkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mari kita bandingkan dengan pemuda zaman sekarang. Mungkin kalau Muhammad Al-Fatih bisa hidup kembali di zaman sekarang, ia akan geleng-geleng kepala melihat keadaan kondisi pemuda zaman sekarang. Di saat pemuda berusia 21 tahun angkat dagu, betulkah kerah bangga karena bisa menaklukkan hati seorang wanita? Tapi Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun telah mampu menaklukkan Konstantinopel yang selama berabad-abad lamanya tidak bisa ditaklukkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Di saat kebanyakan pemuda berusia 8 tahun sudah mulai menghafal lagu orang-orang dewasa, cinta, galau dan lain sebagainya, tapi Muhammad Al-Fatih berusia 8 tahun sudah mampu menghafalkan seluruh ayat-ayat Al-Quran di dalam kepalanya. Muhammad Al-Fatih sejak kecil ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku akan menaklukkan Konstantinopel." Maka dari itu muncullah pertanyaan dalam diri kita, apakah mungkin dalam diri kita bisa seperti Muhammad Al-Fatih? Apakah mungkin Islam berada di dalam genggaman kita? Maka pertanyaannya bukan mungkin atau tidak mungkin, bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau, karena masa depan sebuah bangsa, karena masa depan terletak pada mereka yang mau memperjuangkannya. Dari syarahan saya dapat diambil kesimpulan bahwa tugas kita sebagai pemuda bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk memenangkan kehidupan. Jangan ingin jadi pemuda di bawah rata-rata ataupun rata-rata, tapi jadilah pemuda di atas rata-rata. Demikianlah syarahan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.